Habis aja tadi waktunya. Habis Bang. Iya tadi habis waktunya. Oh, juga. Iya. Pakai tangan enggak kan? Ada ininya aja waktunya. Maaf ya, tadi waktunya ternyata ada waktunya. Kirain nggak ada waktunya tadi. Halo Bang Oke. Moko. Oke. Ada waktunya ya? Ada waktunya 1 jam. Iya, saya juga baru tahu nih Bang. Makanya tadi, Oke. wah kok ada peringatan waktu ya? Iya. It's okay, no problem. Oke, mungkin saya tadi ada yang kelewat tadi Bang. Saya pengen nanya, ada nggak sih kiat-kiat atau nggak tata cara penggunaan media sosial yang baik gitu? Bukan dalam artian ada yang buruknya ya, maksudnya karena kan ada aja orang yang menggunakan media itu kayak malah dia menyebarkan media itu bisa menyebarkan pengaruh negatif atau positif. Hoax gitu ya. Ada nggak sih kiat-kiat tertentunya? Yang terpenting sih sebenarnya ya kita berusaha punya value sih, nilai yang kita coba untuk kembangkan. Mungkin kita kadang-kadang lupa sebagai manusia, tapi kadang-kadang kita juga harus ingat nih ini media sosial gitu. Nah paling kalau saya bisa ini sih kontrol sih, misalkan dicek lagi sebelum kita posting kayak gitu. Kalau untuk penyebaran media sosial ini, saya pernah baca satu artikel bahwasannya kita juga harus tahu nih, makanya salah satu skill anak muda yang patut diasah adalah tentang manajemen waktu. Bagaimana dia harus mabar, bagaimana dia harus rebahan, bagaimana dia harus browsing, itu harus tahu. Jangan-jangan kita nanti main PUBG terus gitu, atau kita scrolling sosial media terus, padahal kita juga punya tanggung jawab sendiri nyelesain tugas dan macam-macam. Nah, makanya tadi ketika kita scroll sosial media tanpa kita sadari, sebenarnya kita termasuk energi kita tergerus ke sana. Sementara dalam sehari-hari energi kita kan terbatasi. Gitu. Jadi nanti nggak bisa dong kita konsentrasi, nggak bisa fokus ngerjain tugas dan macam-macam. Perlu itu manajemen waktu di sana. Gitu. Sehingga kita bisa kita bisa tetap berprestasi lah. Paling di sisi lain kita juga harus bisa memberikan kontribusi. Karena di saat ini kita itu kan dengan arahnya era digital tuh gampang banget, itu tinggal konsumsi, apa-apa konsumsi. Nggak ada lagi kita mikir petani gimana ya, beras itu sampai ke kita, karena udah sampai kan. Padahal ketika beras sampai ke kita itu ada 140 hari yang harus dilewati, dari menanam padi, jalan sampai ke kita gitu. Kita nggak pernah berpikir sana karena saking mudahnya. Nah di saat ini ya setidaknya kita mulailah menjadi produser, menjadi produksi, nggak hanya menikmati konten orang, tapi kita coba untuk memproduksi, membuat quote membuat lukisan membuat kaligrafi membuat baca Quran membaca hadis gitu. Mungkin kalian punya kelebihan masing-masing. Intinya ketika kamu punya kelebihan masing-masing, ya produksilah gitu. Jangan kita hanya mengkonsumsi konten orang terus, bahkan tanda kutip konten-konten itu pun kita ikutin terus gitu kan. Jadi ya lebih ke sana sih. Ternyata kita juga kok bisa memberikan kontribusi bentuk dari sosial media yang kita miliki. Begitu. FD. Oke, terima kasih sih Bang Moko. Lumayan mencerahkan gitu. Apalagi saya suka main Mobile Legend gitu Bang. Manajemen waktunya emang, waduh,
Iya, itu kan salah Semuanya dari 20 skill kan berantakan, termasuk manajemen waktu penting kan untuk kita pelajari gitu. betul. Misalnya kenapa sih orang itu nggak terlalu khawatir ketika misalkan anaknya nggak pintar matematika, tapi khawatir ketika eh, nggak bisa manajemen waktu. Kita misalnya nih macet, gitu. Kalau orang nggak bisa manajemen waktu, nanti di sana harus ngantri macam-macam. Tapi kalau misalkan dia ngantrinya juga nggak bisa bener, itu juga khawatir kan. Jadi kayak gitu juga perlu dipertimbangkan. Kalau punya manajemen waktu, saya harus nggak boleh begadang nih. Berarti gue harus stop nih main PUBG-nya atau gamenya karena tidur persiapan besok mau kerja macam-macam. Itu yang tanda kutip itu, apalagi di era rebahan itu, ya godaan banget. Begitu sih. Terima kasih buat teman-teman yang udah join untuk di live ini nih. Mungkin Bang ada beberapa pertanyaan nih dari teman-teman yang udah saya dirangkum ya, yang dikirim ke WA saya. Mungkin Bang Moko bisa jawab mungkin ya satu persatu. Di WA. Kamu WA tadi? Enggak saya dikirimnya siap, ke WA saya. siap. Jadi Oke, mungkin siap, Bang Moko tinggal jawab aja. Ini Baik. pertanyaannya yang pertama itu dari Kak James Jamaliah, nama akunnya nih Bang. Dia nanya nih Bang tadi, Bang kalau branding mendingan ikutin arus tren atau lawan arus biar beda? Ya kalau di luar itu kan sebenarnya kita harus punya value kita sendiri gitu. Value-nya apa sih yang mau dijual? Baru nanti kesananya nanti tinggal mengarahkan aja gitu. Karena kan itu prosesnya panjang ya kalau proses branding gitu kan. Yang pasti teman-teman kenalkan dulu value-nya, nanti kesana baru bisa mengikuti gitu. Nilainya apa sih yang mau kita jual gitu. Membantu orang kah, terus misalnya membantu petani kah, menolong pekerja seni kah gitu. Itu nilai-nilai yang menurut saya harus kita jual dulu. Untuk selanjutnya nanti bisa tanda kutip mendompleng pansos ke sesuatu biar makin viral, misalkan bisa bukan. Pokoknya good thing aja sih gitu. Skip ya, lanjut nanti akan ada masalah itu akan ada lebih dalam. Lanjut lagi Bang, pertanyaannya nih. Tadi ada yang nanya dari akunnya siapa nih tadi nih? Akunnya Sironeko. Nih Sironeko nama apa ini? Ya, dia nanya apa tanggapan Bang Moko terhadap milenial yang nggak paham arus perkembangan media? Sebenarnya kalau saya sih melihatnya kita ini nggak boleh nih anak milenial, kan tanda kutip ini anak milenial termasuk generasi pintar. Karena apa-apa lihat ke Google, lihat apa internet. Gitu. Kalau saya sih sebenarnya tidak terlalu khawatir sih kalau dia tidak terlalu tahu, intinya dia serba update sebenarnya kalau saya lihat. Lebih banyak serba update. Misal dari apps. Belum tentu generasi saya semuanya paham TikTok. Nah, misalnya kayak gitu, pasti dia udah update tahunya. Ini apa sih fungsinya? Makanya nanti ketika ngomongin generasi Z, generasi Alpha gitu tuh, wah udah lebih mahir daripada mereka. Paling kalau saya sih lebih khawatir kepada filtering, bagaimana kita bisa memanfaatkan ini dengan baik, bisa menginspirasi orang, bisa menginspirasi orang. Kan nggak mungkin kan kita akan ngeprank sampah di mana saat ini orang mencari makan aja susah. Gitu. Jadi value-value itu yang sebenarnya harusnya kita tetap jaga, tapi juga bisa memanfaatkan media untuk terus kita tumbuh, berkembang, menginspirasi, ngasih insight. Karena saya percaya di tengah kita kondisinya lagi down gitu. Ketika misalnya kita melihat sesuatu teman menginspirasi, kita tuh bisa jadi bangkit. Karena motivasi dari luar itu yang memberikan dorongan mungkin 30%. Yang tanda kutip kita bisa terinspirasi itu kan good things gitu. Pastilah kebaikan. Cukup. Ada lagi nih Bang. Wah tadi penjelasannya ini juga nih ya. Lumayan menyinggung YouTuber sih tadi ya, prank sampah. Ya, lanjut lagi nih Bang, pertanyaannya ya, dari maksudnya itu kan bisa jadi buat teman-teman yang bercita-cita jadi YouTuber gitu. Lanjut lagi Bang ya. Ya. Bang Firs. Senior saya. Dari Kamalian Nabil. Gimana sih Kak cara menggunakan media yang baik untuk berkarya?
Ya seperti yang saya bilang tadi sih gitu kan, memang media ini sebagai wasilah ya, gitu. Sebagai perantara. Jadi nanti tinggal disesuaikan aja. Gitu. Kan nanti ada pembaca-pembacanya sendiri, viewers-nya sendiri, disesuaikan aja, kita perhatikan lagi mana yang bisa disesuaikan. Karya kita misalnya customer-nya apa ya, nanti tinggal disesuaikan aja. Misalnya kalau misalkan Instagram dari umur berapa sampai umur berapa, ya berarti kan disesuaikan membibitnya. Jadi semakin spesifik semakin bagus. Media cetak untuk siapa, TV untuk siapa, gitu kan itu penting untuk kita lakukan supaya ngerasa bahwasanya biar tersampaikan dengan benar. Bahkan tadi ketika misalnya kita advertising ataupun paid media itu kan lebih general ya. Kita nggak pernah tahu siapa sebenarnya. Meskipun ketika kita paid something di satu media kita udah tahu nih. Dia ini target customer-nya seperti ini. Tapi ketika misalnya kita punya own media, akun kita khusus, branding kita khusus, value kita khusus, orang yang akan connect sama kita, itu makin jelas gitu. Misalnya gini, kita punya karya, kita punya media, ketika posting itu hal baik, ketika banyak yang like ya, banyak yang nggak suka ya. Don't worry, it's okay gitu. Karena apa? Otomatis teman-teman akan terfilter, followernya akan terfilter, bahwasanya hanya yang suka saja yang stay di sana. That will be good ketika teman-teman kita meninggalkan kita nggak support, ya berarti dia bukan calon customer ataupun audiens kita. Karena orang akan tetap engage sama kita ketika kita punya value atau brand yang sesuai dengan customer. Jadi mungkin akan lebih ngebuka lagi nih customer kita sebenarnya siapa. Jadi jangan takut ya ketika kita punya karya dan teman-teman kok banyak yang live ya, berarti dia bukan calon customer kita, terfilter secara otomatis. Jadi keep on moving, do the best, terus berkarya, menjadi produser. Produser ini produksi ya maksudnya. Gitu. Jangan konsumsi terus. Gitu. Jangan jadi konsumen terus berarti Bang. Kita harus jadi produsen. Iya. Ada 2 pertanyaan terakhir nih Bang sebelum konklusi dan penutup. Pertanyaannya dari Hala Chelsea 269. Wah, ini penggemar Chelsea nih Bang kebetulan. Penggemar Chelsea ya. Apakah komunikasi termasuk bagian dari keilmuan seni atau ilmu kesenian atau bagaimana? Kalau di perguruan tinggi kan nanti misalkan di higher education itu biasanya science, seni gitu kan masuk ke filosofinya ya. Gitu. Nanti filosofinya lebih mendalam, epistemologinya gitu kan, aksiologinya gitu. Ini nanti malam akan dibahas sama di stream talk 2 ya. Bagaimana filsafat melihat keilmuannya. Karena kalau untuk ilmu komunikasi sendiri menjadi ilmu yang mandiri gitu. Kalau pariwisata masih interdisiplin sebagian, tapi sudah menjadi ilmu ketika tahun berapa gitu kan sudah dikaji secara filosofisnya. Nanti dikaji malam ya biar lebih dalam sama Kak Al sama Bang Falik. Ya, mungkin ini ada pertanyaan terakhir nih Bang. Dari sinyalnya lagi nih. Mau buka WA susah nih sinyalnya nih. Tadi sih pertanyaannya dari Pio. Tadi saya lihat dulu. Ini ada dari Bang Fear Owners juga sih tadi sempat. Iya, Fear Owners. Fear Owners nanya bagaimana pendapat Abang tentang wartawan kalau nggak salah. Pekerjaan wartawan. Ya, itu mantap lah. Pertanyaannya. Karena kan saya sebagai mantan wartawan 5 tahun yang lalu sebagai jurnalis TV di salah satu TV nasional, ya saya ngerasa bahwasannya saya bisa memberikan kontribusi gitu ketika saya meliput sesuatu dan itu terjadi perubahan. Mungkin sekarang bergerak, bagaimana zaman bergerak. Sekarang juga makanya ada istilahnya jurnalisme warga ya. Kita ternyata juga bisa menjadi media itu sendiri, di mana orang-orang ada YouTubers, ada macam-macam menjadi sumber gitu, untuk dikutip dan lain sebagainya. Intinya saya sangat apresiasi karena jurnalis yang pernah saya pelajari, jurnalistik menjadi salah satu gatekeeper dalam demokrasi. Pengontrol sosial lah gitu.
keadaan gitu. Jika misalnya semua pejabat, semua stakeholder diam terhadap satu ketidakadilan dan media tanda kutip jurnalistik bisa memberikan pencerahan dan memberikan edukasi kepada masyarakat, itu oke banget. Bahkan ketika prinsip jurnalistik yang itu bisa diterapkan adalah verifikasi. Karena media saat itu banyak, kita bisa memverifikasi ulang-ulang. Dan jurnalistik yang selalu pernah saya pelajari adalah di mana berpihak ataupun jurnalistik selalu berpihak kepada kebenaran. Itu keren banget. Walaupun tidak jurnalis, tapi kita ternyata maksudnya tidak menjadi jurnalis di salah satu media, sekarang bisa menjadi jurnalis warga. Tapi ya tentu dengan akurasi, verifikasi, itu double check dan macam-macam. Makasih Bang Firones dari Melbourne. Ini salah satu doktor ataupun kandidat PhD komunikasi. Ya. Suatu saat kita bisa undang juga. Oh, boleh tuh. Oke, mungkin sudah waktunya. Iya Bang, sebelumnya mungkin saya ngasih yang saya tangkap dari tadi pembicaraan kita ya Bang, ngobrol-ngobrol santainya ya. Konklusi. Jadi yang saya pahami dari banyaknya ini, yang menarik menurut saya ternyata media itu ada yang on media, ada earn media yang tujuannya branding, ada yang memang tujuannya hanya untuk bagaimana kita men-share postingan pribadi dan lain-lain. Ternyata seni dan media itu juga saling ada korelasinya gitu Bang. Apalagi bagaimana berkreasi di masa 4.0 ini. Pentingnya media untuk membranding suatu karya, untuk membranding suatu seni, itu sangat punya fungsi yang penting gitu. Benar. Mungkin intinya sebagai penyampai tujuan lah. Betul. Sarana, berarti penting banget, kita nggak bisa memisahkan antara bagaimana orang berkarya dengan media, karena media itu yang bisa mungkin mengembangkan karya tersebut, yang media itu bisa membuat sebuah karya itu berharga atau tidaknya. Nah, mungkin saya akan ada penutup. Terakhir, terima kasih kepada Kak Moko telah menyempatkan waktunya sore-sore begini, mau diajak ngobrol sama saya ya. Dengan senang hati. Aduh, senang hati. Oke, terakhir dari saya, kalau ada waktu lagi, mungkin Didi. Ya kenapa Bang? Ya, mungkin cukup aja. Terima kasih banyak juga buat UKM Bahasa, sukses juga isinya, stream talk-nya, buat teman-teman yang sudah bergabung, karena itu support banget ya. Makanya saya sangat peduli satu orang pun yang datang untuk ikutan bergabung, kita tetap apresiasi. Karena dari satu orang itu tetap akan bisa berkembang dan percaya kebaikan itu akan terus meningkat. Bayangkan kalaupun satu kebaikan itu dilakukan satu orang di Jakarta, satu orang di Melbourne, satu orang di mana-mana, ada berapa banyak kebaikan yang akan terus tersebarkan. Mungkin seperti itu. Saya punya pantun closing. Jadi, boleh Bang, pantun dulu sebelum saya masih nyari masih nyari medpar untuk ucapan terima kasih. Mungkin Bang Moko silahkan. Baik. Kasih pantun dulu. Nasi goreng rasanya gurih. Cakep. Dimakan berdua enak sekali. Cakep. Saya haturkan terima kasih. Semoga berkah acara hari ini. Nyambung nggak? Nyambung ya gitu. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan berkah ya untuk hari ini. Silakan kalau mau ada terima kasih. Catering ini gua buat bacain Vespa aja. Nggak nyampe lagi. Oke, teman-teman, terima kasih udah mau live. Seperti ada koordinasi.
Mudah-mudahan di di era pandemi ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Karena di Indonesia sendiri kita lihat kan memang terus meningkat ya 1.000 per harinya gitu. Jadi memang ini belum selesai. Gitu. Kita masih terus harus jaga diri sebisa mungkin sehingga kita bisa berkontribusi untuk tanda kutip bangsa ini gitu. Karena kalau ini udah selesai, ya kita akan bisa lebih leluasa untuk melakukan banyak aktivitas meskipun itu tetap dengan new normal ataupun protokol yang ada. Udah di? Udah bang. Ya terima kasih buat Bang Moko juga, sama terima kasih buat para teman-teman yang udah datang, udah sudah menonton lah obrolan berfaedah ini, banyak ini ilmunya. Mungkin kalau ada teman-teman ada waktu bisa hubungin Bang Mokonya. Di IG-nya kan udah ada dari teman-teman. Sama kalau dari saya sih cukup aja sih Bang. Mungkin udah sekian. Sama jangan lupa ada lanjut lagi sama Bang Al-Maka Falikul Isbah ya buat Felix ya. Ya. Malam jam 7:30 teman-teman tetap stay tune di live di IG live di IG Flat. Terima kasih sebelumnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup ya Bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.